Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sadatil ulama atalallahu baqa'ahum wa ala ra'sihim Ustadzi wa Syaikhi Hadratul Syaikh Kiai Haji Abdul Aziz Mansur A'azzahullah. Itu guru saya waktu saya di Lirboyo ngaji Fathul Mu'in. Ketika saya di kelas 2 Sanawiyah. Yang saya hormati Hadratul Syaikh Kiai Haji Mahsuli Effendi dan keluarga besar Zuriyat Kiai Sofyan, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyul Khudur, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama cabang MBC Ranting Badan Otonom. Baru saja kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Aziz Mansur, sebuah refleksi, sebuah ta'ammulat terhadap masa lalu umat Islam yang bisa dijadikan motivasi pendorong agar kita melakukan proyeksi ke depan. Bicara masa lalu itu namanya refleksi untuk mendorong kita melakukan sesuatu, mewarisi kebesaran masa lalu ke depan, namanya proyeksi. Hadirin yang saya hormati, dimulai dari Nabi Ibrahim. Ibrahim itu kata orang Kristen Abraham. Itu bapak, Rohim itu umat. Punya istri Sayyidah Saroh atau Saroy. Tinggal di kota Ur Kildah atau Ur Kasdin, 70 km sebelah selatan kota Baghdad. Dulu namanya negara Babilonia atau Babil. Rajanya namanya Nabukadnezar, Namrud. Belum ada Baghdad. Kemudian Ibrahim sekeluarga hijrah, pindah ngulon ke barat, jauh sampai jumpa dengan sungai Jordan, Nahrul Urdun, yang memisahkan Jazirah Arabiyah dengan Ardu Kan'an, Palestina. Menyeberang sungai dengan selamat, tanpa jembatan, tanpa perahu, maka disebut Ibrani, penyeberang, dari kata abaro. Ibrani, Hebrew, penyeberang. Karanten Sayyidah Saroh mandul, boten saged hamil. Nabiullah Ibrahim cepet-cepet nikah malih kalayan perempuan dari Mesir namanya Hajar. Belum lewatan kiai kang nyaine mboten gak ada putra, cepet-cepet mumpung durung tsunami maneh. Tapi pun gak ada cucu kawan ulas mboten usah. Rupanya cespleng Hajar, istri muda, hamil 9 bulan, melahirkan putra laki-laki, diberi nama Yishmail. Yishma itu mendengar, il Tuhan, itu bahasa Ibrani. Setelah menjadi bahasa Arab, Ismail. Kalau orang Banyumas, Ismail. Juga teng Jawa Timur wonten mboten ingkang Ismail. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil. Orang Banyumas, Purwokerto, Cilacap. Karena istri muda punya anak, istri tua belum punya anak, terjadi ketegangan dalam keluarga. Allah memerintahkan agar Ibrahim pindah dari Ardu Kan'an jauh ke selatan dengan membawa istri muda dan baby yang masih baru beberapa minggu itu.
Sampailah pada biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, pada jurang yang tidak ada kehidupan, jurang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan kehidupan satu rumput pun. Setelah nyampe di situ, Allah memerintahkan, Ibrahim, kamu kembali lagi ke utara. Lah ini istri muda, anak masih kecil, bagaimana? Tinggalan di jurang ini, ya. Wah, kalau saya panggil Habib Rizik langsung demo kalau saya. Tak bayar 50.000 satu orang. Supaya Allahu Akbar. Kalau 100.000 sami Allahul Hamidah. Pulang ke utara tidak lama Sayyidah Sarah hamil, gak ada putra Ishak, Ishak gak ada putra Yakub. Yakub itulah yang dipanggil Israel. Isra itu hamba, il Tuhan. Israel punya anak 12, yang pertama diberi nama Yahuda, yang ke-11 Yusuf, yang ke-12 Bunyamin. Ismail atau Yishmail kehausan, nangis, menjerit-jerit, pengen minum. Sayyidah Hajar bingung, cari air ke sana kemari, bolak-balik sofa marwah dulu, bukan sofa mawar sekarang. Kalau sekarang pakai marmer, ada AC-nya malah. Dulu kayak apa itu? Ternyata tidak ada air. Ismail semakin keras menangis, kakinya mukul-mukul bumi, menghantam-hantam bumi. Keluarlah sumur mu'jizah khalidah ingkang dipun wastani Bi'ri Zamzam. Yang Bi'ri Zamzam itu jangankan habis berkurang saja, tidak. Kalau musim haji minimal dipakai sehari 3 juta liter, ini dibikin rata-rata, satu orang 1 liter. Jangankan kurang, jangankan habis, kurang mawon boten. Jadi sumure kita tinggo wong 1.000 sedina wis entek niku. Setelah ada air, yang pertama kali tahu burung. Berdatanglah burung-burung dari berbagai penjuru ke tempat itu. Berarti ada kehidupan. Yang mengamati burung terbang ke arah tertentu, suku dari selatan namanya suku Jurhum. Datanglah suku Jurhum, ternyata di situ ada air. Tinggallah suku Jurhum di jurang itu. Ismail dewasa, besar, ganteng, tampan, nikah dengan salah seorang perempuan gadis dari suku Jurhum. Punya anak, punya cucu, punya cicit, punya cucu yang ke-6, yang terkenal 2 orang, Adnan dan Kohton. Adnan tinggal di Arab Utara, orangnya tinggi, besar, putih, gagah, kayak Raja Fahd, kayak Saddam Hussein. Kohton tinggal di Arab Selatan, pendek, kecil, hitam, ya kayak Arab Ngampel. Itu turunan Kohton, Yaman. Adnan punya anak Ma'ad, Ma'ad punya anak Nizar, Nizar punya anak Mudor, Mudor punya anak Ilyas, Ilyas punya anak Mudrikah. Mudrikah ini laki-laki ini. Dikira kalau ada hanya perempuan. Orang Tegal itu kalau punya anak, tiang Tegal Jawa Tengah menawi gadah anak putri lahir wulan Sapar. Niku jangan dikasih nama yang akhirnya mulutnya buka, rezekinya amblas. Supaya rezekinya berhenti, mandeg, barokah, kaya, harus namanya yang mulutnya nutup, Casingkem. Nah itu baru nanti kaya. Jangan Hasanah, nggak bisa sugih itu Hasan. Mudrikah punya anak Huzaimah, Huzaimah punya anak Kinanah, Kinanah punya anak An-Nadr, Nadr punya anak Malik, Malik punya anak Fihir. Fihir inilah orang kaya, konglomerat, menguasai ekonomi, pasar, hotel, pom bensin, Carrefour, hamburger, McDonald, seluruh sepanjang Jazirah Arab milik Fihir. Manager BPR apa mana BPR, Bang Cilik kemana. Oleh karena Fihir ini orang kaya, sukses mengelola uang, uang koin, bukan uang kertas. Uang kertas itu adanya setelah ada Amerika. Uang kertas itu namanya sistem moneter. Maka diterbitkan kertas bernilai sesuai dengan emas yang disimpan. Itu namanya sistem moneter.
Lah kalau uang dulu emas, perak, perunggu, bahasa Arabnya kurs, qaf ra shin. Nek panjenengan tindak haji, umroh teng Mekah tingali artos tunggal rial niku wonten tulisanipun asyruna qurusan. Nek iso maca tapi nek mboten iso maca ya mboten soro. Nah, kurs itu artinya uang. Bahasa Inggris ngambil dari Arab itu kurs. Banyak bahasa Inggris ngambil dari Arab itu. Sugar, gula dari sukar, zero dari sefro, rice dari ruz, sheriff, komandan polisi dari syarif. Apalagi banyak. Salep dari salep, obat itu salep. Dari salep menghilangkan penyakit. Karena Fihir banyak kurusnya, maka dipanggil Quraisy. Ini bentuknya musoghor tapi maknanya litakthir, seperti ya uhailal judi wal karomi. Wah ini alfiyah niki jangan mboten paham niku lampun. Yakin mboten paham. Karena Fihir banyak uangnya, maka dipanggil Quraisy. Mila panjenengan menawi pengen gadah putra kathah artanipun jenengi mawon Quraisy, nanti uangnya receh semua. Enggak ada uang kertas, enggak ada cek, enggak ada giro. Fihir gak ada putra, Ghalib gak ada putra, Lu'ai gak ada putra, Ka'ab gak ada putra, Murrah punya anak, Kilab punya anak Qusay punya anak Abdu Manaf punya anak Hashim punya anak Abdul Muttalib punya anak Abdullah punya putra Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki barokah Lirboyo apal ngeten iki. Kalau hanya madrasah negeri, sanawiyah negeri, aliyah negeri, IAIN negeri, jadi pegawai negeri, mboten bakal apal ngeten iki mboten bakal. Sementing honornya berapa? 3A apa golongan C apa golongan B. Cepet-cepet dari kakan depak, terus kakan wil. Paling tidak KUA lah. Pinter ora bodoh ora. Kecuali pesantren. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah SAW menikah lahir tanggal 20 April tahun 571 Masehi atau tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dari seorang ayah Syekh Abdullah, ibu Aminah. Suatu ketika Syekh Abdullah nembe waundalu nikah karo Nyai Aminah. Pagi-pagi Kiai Abdullah jalan-jalan. Ono bocah wadon jenengipun naminipun Fatimah Al-Khuthamiyah. Delok Abdullah niku tergila-gila. Sampai kelalen Abdullah dicekel, tarik nang omahe, kamarnya dikunci. Syekh Abdullah kaget. Apa ini mau? Apa maumu? Sing mbok kepengenmu apa? Sing mbok pengeni apa? Kalau kamu ngejak zina, sampai saya mati nggak akan zina, nggak akan saya lakukan, kata Syekh Abdullah. Tapi nek awakmu pengen tak kawin, ya mengko. Aku tak kondisi karo Aminah, nek Aminah setuju, tapi saya yakin setuju. Aku yakin Aminah setuju aja aku kawin maneh. Sebab koyong lamongan lah, gampangan ngoten niku. Ya wis, kata Fatimah Khuthamiyah, ya saya sepakat. Kamu ngomong sama Aminah, boleh enggak kamu kawin dengan saya? Ya. Oh. Paginya pulang, Syekh Abdullah wangsul. Malamnya itu Syekh Abdullah apa? Tidur bersama Aminah sebagai suami istri. Paham nggih? Paham nggih? Nah, pengantin anyar pun lah turu bareng suami istri. Bar ngoten, bar tidur bareng, Syekh Abdullah ngendikan karo Aminah. Aminah, mau esuk ono wong gendeng aku. Tergila-gila dengan saya. Sopo? Fatimah Al-Khuthamiyah kula njaluk dikawin. Nggih monggo menawi panjenengan kersa. Kok kaya wong Lamongan lah ngoten bahasane ngoten. Monggo mawon ya panjenengan kersa. Ya, setuju ya, setuju. Paginya Syekh Abdullah malah sing goleki Fatimah.
Boso ketemu, setelah ketemu, Fatimah kaget. Kemarin kamu ganteng banget. Kemarin mukamu bersinar. Kemarin saya lihat saya nggak tahan, sampai tergila-gila, sampai lupa kamu saya ajak berbuat sesuatu. Kemarin kamu bagaikan rembulan. Sekarang kok orang ganteng, hilang cahayanya. Oh biasa-biasa saja kaya bocah lamongan, rada ireng-ireng kotor ngoten lah. Napa niku hadirin? Paham mboten? Paham mboten? Nur ingkang wonten dateng wajahipun Syekh Abdullah Nur Muhammad sudah pindah ke Nyai Aminah. Iku lho artine. Sing dongeng ngeten iki arang-arang ngeten iki. Nur ingkang dipun warisi sejak Adam melalui Nuh Ibrahim terus sampai Musa Isa sampai melebet datang Syekh Abdullah lajeng pindah datang rahim Sayyidah Aminah. Malam itu sudah pindah, besoknya Abdullah orang ganteng, hilang cahayanya. Niku lho, ingkang nami Nur Muhammad. Kalau panjenengan hati-hati nek kawin maneh kon nure ilang malah. Tapi ono maneh sing kawin maneh malah nure malah tambah cemerlang, ada yang gitu. Hadirin yang saya hormati, ringkas cerita, Rasulullah dipun utus kalian Allah ketika beliau usia 40 tahun, mulailah beliau dakwah. Ternyata tantangannya sangat besar. Sesuai dengan ramalan prediksi Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah, seorang Kristen yang mengatakan, kamu nanti akan diusir oleh kaummu sendiri. Awamukhrijiyah, apa mereka akan mengusir saya? Tidak ada seorang nabi kecuali dibenci, yang pertama kali membenci familinya dulu. Jadi orang kalau lagi sukses itu yang paling benci family disi. Itu kok Lamongan ngoten-ngoten tuh kok. Yang ana wong munggah terus pangkatnya utawa rezekine utawa kemuliaane munggah terus, sing pertama kali iri ku familine disi. Baru wong liya. Itu kan dateng Gresik ngoten-ngoten Kiai Mahfud. Mboten yang saya. Nah, Rasulullah dapat tantangan yang sangat luar biasa. 10 tahun ceritanya, bahkan lebih dari itu, diblokir, diembargo. Bani Hashim dikucilkan di Syib Ali. Kebon, angker, isinya demit perkayangan, dibaikot, nggak boleh jual beli, nggak boleh saling menyapa, nggak boleh dihubungi, diembargo. 3 tahun, tahun pertama, karena Sayyidah Khadijah biasa sare datang spring bed, romans, ono asene barang. Saniki sare teng kebon, kemah, semean plastiknya teniki menawi. Tahun pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istrinya yang tercinta, wafat. Tahun kedua pamannya Abu Thalib yang selalu membackup, wafat. Tahun ketiga orang Quraisy ada yang kasihan. Ada yang dengan gelap, dengan sembunyi-sembunyi menyuplai bahan makanan. Ketika Abu Jahal CS sampun tilem, ada yang kasihan ngirim makanan, maka disebut Suqul Lail, pasar malam, yang pinggir Mas Ani kok. Pun tahun ketiga orang Quraisy kasihan dengan Bani Hashim yang kurus kering, makan dedaunan. Akhirnya embargo dilepas. Rasulullah mencoba, nek nang Mekah wong ora gelem krungu dakwahku, coba pindah ke kota lain, yaitu Thaif, 80 km sebelah selatan Mekah. Rasulullah pergi ke Thaif membawa satu orang namanya Zaid bin Harithah. Gak koyo saniki kita-kitaan kalau mau pergi, waduh tim dibawa semua, tim Dewan Syuro, Dewan Tanfir, Dewan Sukses bawa semua. Kalau Rasulullah pergi satu orang saja temannya, Zaid bin Harithah. 1 bulan tinggal di Thaif, tidak satu pun ada orang yang menerima dakwah Rasulullah. Sebulan itu, betul wonten ingkang iman. Bukan hanya itu, bahkan Rasulullah dicaci maki, diusir, dilempari sampai berdarah-darah dari Thaif. Wa am yad'u saqifan falam yuhsinu bil ijabati
قراه وأغروا به السفهاء والعبيد وسبوه بألسنة بذية ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم وأما الطائف يدعو ثقيفا Rasulullah menuju ke Taif mengajak Bani Thaqif agar mendengar dakwahnya tauhid, meninggalkan menyembah berhala. Tidak satupun orang mendengar dakwah beliau, bahkan beliau dicaci maki. Wasabu bial sinatim badiyah, dukun, tukang sihir, tukang mantra-mantra, paranormal. Saiki malah kata menteri-menteri golek paranormal, takut diresafel. Ki Gendeng Pamungkas ngaku 2 menteri datang ke saya. Soalnya keseneng wis dadi menteri niku mboten napa senenge niku lho. Kaya wau Kiai Aziz ngendikaken lunga ana SPJ-ne. SP niki wutu, padahal niki sangune biaya kesat teng Surabaya dari Jakarta. Itu ada ongkosnya. Tapi datang di sini oleh kakanwilnya di sini, oleh kepala kantor perwakilan di sini semua disiapkan. Wutuh nih kok SPJ dari Jakarta itu. Ngono mulia masih disangoni malih. Ini kanggo ibu ikan asin, ini untuk anak ini apa? Ada dasi ini masih baru. Itulah. Nah, sing nyangoni niki kakan kepala kantor di Surabaya. Kondi ku duwite njalui kok Cino-Cino sempurna udang garam. Aku duwe tamu kirim. Sini jalui sempurna udang garam, pakuwon. Nah, sehingga nek Cinone ku nakal ngerampas tanah wong kanggo gawe perumahan, enggak bisa berbuat apa-apa itu pemerintah pejabat. Karena merasa sering dikirim karo konglomerat niku. Kalau Ki Aziz alus nek kula mboten saged alus ngeten crita ngeten iki. Terang-terangan mawon mboten ono apa. Niku suwaya ngeten iki pun sedaya ngoten niku. Mung ana sing nemen ana sing ora ngoten mawon. Sing nemen aman malah sing sithik-sithik malah ditangkepi. Hadirin saya hormati, diusir bahkan dilempar warmahu bil hijarati hatta khuddibat bid dima'i na'lah, sampai sendalnya banjir darah. Malaikat pada nawarin fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli adzawil asabiyah. Malaikat senjaga gunung pada nawarin Muhammad, jalu'o karo Gusti Allah, mintalah kepada Allah, perintahlah saya siap untuk membalas orang Taif yang melempari batu kamu itu. Apa ingin saya semburkan lumpur panas? Apa ingin saya longsorkan tanah orang Taif? Apa ingin saya datangkan banjir? Apa ingin saya datangkan angin jenis apa? Puting beliung? Apa yang saya datangkan flu burung? Apa yang saya datangkan BDB, demam berdarah? Apa yang saya datangkan cikumunya? Walhasil saya siap membantu kamu. Asal kamu minta pada Allah, saya siap. Kok kamu yang tegas seperti Nabi Musa. Musa itu ketika dihina oleh umatnya, pertama kali sabar, lama-lama nggak sabar. Setelah keterlaluan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Musa, saya tidak akan percaya pada kamu sampai kamu bisa datangkan Allah seperti apa sosoknya, baru saya percaya. Wah, entok sabaran tek Nabi Musa, ya Allah, orang model gini ini jangan kamu biarkan hidup. Fa akhadhatkumus sa'iqah, petir datang, semua mati semua itu disambar petir di siang bolong. Ini Indonesia ini hampir wallahu alam jadi naudzubillah. Lumpur ngamuk uwis, longsor uwis, angin uwis, laut empun, udan sampun, apa malih? Gunung meledak sampun, pesawat dibuat terus sampun, kapal kerem terus, kereta api jungkel terus, setunggal malih, sa'iqah yang belum. Petir di siang bolong. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan
Masih wonten tiang saya kados panjenengan insyaallah mboten. Coba kata malaikat, Muhammad, kamu minta pada Allah seperti Nabi Nuh, itu tegas tuh. Enggak kayak Anda ini, enggak tegas. Kalau dilempari malah dungake malah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah petunjuk mereka melempari saya karena mereka tidak tahu. Ya Allah, kok ngono sampean. Coba kayak Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh 950 tahun dakwah malah ditantang, ora sabar wis entek sabare wis. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, yang model ngeten iki nek sampean uripi engko duwe anak kafir, engko duwe putu kafir, engko buyute kafir, habisi mawon ya Allah lah. Nah niku dongane Nabi Nuh. Nah, ente kok enggak tegas kayak gitu, coba minta pada Allah, saya siap. Mau saya bikin apa orang Taif itu? Rasulullah jawab, faqala inni arju ay yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Enggak malaikat, saya enggak akan seperti Nuh atau Musa. Bahkan saya harapkan kalau sekarang orang Taif belum beriman, saya tunggu anaknya. Kalau anaknya masih belum beriman, saya tunggu cucunya. Kalau cucunya belum beriman, saya tunggu cicitnya. Ini loh metode dakwah Rasulullah seperti itu. Kiai-kiai sudah mengamalkan seperti itu. Bil hikmah wal mau'izah wal mujadalah. Tidak lantas ngamuk-ngamuk pidato nyaci maki. Ada orang khotib di DPRD DKI Jakarta, jenggoten ngoten. Walhasil Gus Dur itu kafir. Karena Gus Dur menentang rencana undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Gus Dur pernah dibaptis oleh orang Kristen, kafir. Dan barang siapa yang ragu terhadap kafirnya Gus Dur, kafir. Paham betul? Gus Dur kafir, dan sampean ragu-ragu nang kafir Gus Dur, sampean kafir. Akhirnya ono sing ngadeg, batal iki khutbah, gak sah. Turun, diganti khutbah karo Ustadz namanya Nur Alam Bakhtir. Setelah itu beliau minta maaf pada Gus Dur di kantor PBNU, ya dimaafkan. Gus Dur pemaaf. Ya, so mana-mana ya, semua manusia. Hadirin saya hormati, Rasulullah pulang dari Taif, mampir di sebuah kebun anggur. Di situ ada yang jaga anggur namanya Adas, seorang budak dari Yunan, dari Ninawi, yaitu tempat lahirnya Nabi Yunus alaihissalam. Dia tahu ini orang luar biasa. Saya amati dari tadi, ini orang luar biasa, ada cahayanya, gak pernah kena matahari dan selalu tersenyum, selalu bersinar. Dikasih anggur oleh si Adas. Rasulullah sedang berdoa di kebun anggur itu, dongane ngeten. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin mallaktahu amri ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Kesimpulannya tendungan itu artinya, ya Allah, asal panjenengan boten bendu kali kula, apapun saya hadapi. Itu artinya ngoten kesimpulannya pun. Asal jenengan boten bendu kali kula, apa saja, apapun tantangan, problem akan saya hadapi. Wah, ini kena NU karo PKB ngeten semangatnya luar biasa. Baru ke Jakarta, pasukan berani mati, sampai di Jakarta nggak berani lapar. Itu Banser. Dari sini berani mati, sampai Jakarta belani Gus Dur nih, di sana nggak berani lapar. Begitu lapar ngobiak kemana-mana. Apalagi ceritanya Ki Aziz wau poso ngoten nih, kompon nggak ada potongannya Banser sekarang kayak gitu tuh. Rasulullah kondur datang Mekah dengan susah, sedih, putus asa lah katakan. Malaikat Jibril datang, Muhammad,
Awakmu sumpek, iya. Putus asa, heeh. Ayo melaku-melaku tak ajak. Kalau orang Mekah semuanya benci kamu, akan saya tunjukkan ada makhluk lain yang sangat hormat dengan kamu. Kalau manusia di bumi tidak ada yang mau menerima kamu, mendengar kamu, nanti saya tunjukkan masih banyak sekali makhluk-makhluk yang sangat hormat dengan kamu. Ayo jalan-jalan kalau nggak percaya. Terjadilah Isra Mi'raj setelah Rasulullah pulang dari Taif. Isra Mi'raj bulan Rajab sampai ke Masjidil Aqsa, sholat jadi imam, sing makmum para anbiya, para malaikah, terus munggah nang langit pitu, rof-rof, aras kursi, sampai rof-rof, sampai qaba qausaini au adna. Ma qaba qausaini au adna, makom antara dia dan Allah tinggal 2 jengkal atau kurang dari 2 jengkal. Malaikat Jibril piyambak mboten sanggup sampai di makom menika. Jadi qausain niku apa? Apa qausain mana? Yang untuk memanah itu apa namanya? Busur. Bahasa Jawa apa? Gendewo, ya gendewo. Gendewo itu kan begini gambarnya Pak. Gendewo itu ngeten. Nah, kalau 2 qausain tepung jadi 1. Nah, antara Allah dan Muhammad hampir tepung. Paham betul? Hampir manunggalin kaulo Gusti. Hampir tapi belum, enggak. Maka qaba qausain au adna. Kaus itu gambarnya ngeten. 2 jadi tepung jadi 1. Filsafate wong Jawa manunggaling kaulo Gusti Sang Hyang Widi sing tan kena kinaya apa yen ana malah dudu. Harus percaya pada Tuhan yang satu yang tidak seperti apa-apa. Kalau diumpamakan malah bukan. Cara mendekatnya gimana? Manunggal bil jam'i resemblement bahasa Inggrisnya. Menyatu dengan Allah. Dzauqiyan, rasa bukan dzatian tapi dzauqiyan, perasaannya menyatu. Hadirin saya hormati, orang Jawa memang dulu hebat. Sebelum datangnya Hindu itu sudah tauhid. Malah sudah punya konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Toto tentrem dawa meraharjo, subur makmur. Subur makmur toto tentrem kartora harjo. Ngadepake samudra ngungkuri wikur, subur sarwati nandur murah sarwati nuku. Kewan-kewan Bali nang kandange dewe-dewe. Itu kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ronggo Warsito punya kitab namanya Serat Wulang Reh. Persis kayak Imam Ghazali, serat itu risalah, wulang itu nasihat, reh raja, risalah nasihatil muluk. Imam Ghazali juga punya kitab seperti itu. Luar biasa orang Jawa sebelum datangnya Hindu. Itu sudah tauhid. Hadirin saya hormati, tapi Jawa ngriko lho nggih, Jawa Jogja, Solo dudu Jawa Lamongan. Pesisir. Apa pesisir apa? Bebelah apa? Apa orang apa namanya? Belah. Bon. Ternyata Rasulullah disambut baik oleh ahli sama. Arwahil anbiya wal malaika menyambut baik, ahlan wa sahlan, welcome. Salat di Masjidil Aqsa semua makmum. Rasul menjadi imam. Ya man asra bikal muhaiminu lailan niltawal anamu niyam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam wa ilal muntaha rufi'ta kariman. Apal betul ngoten niku? Niku Syekh Mahmud Al-Khusari yang wafat tahun 55 wafatipun. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida 'alaika salam. Napasnya bener kuat. Sampai di hadapan Allah, wa ilal muntaha rufi'ta kariman. Engkau diangkat dengan penuh kemuliaan sampai Sidratul Muntaha. Di sana apa? Kamu mendengar suara Allah, Assalamu alaika ya Muhammad. Wa sami'tan nida 'alaika salam. Tapi dasar Nabi Muhammad semono enake kon medun maneh gelem, nek kula mboten purun, mriki mawon lah. Ngapain balik meneh nang Lamongan? Enggak, kamu harus turun lagi Muhammad. Teruskan dakwah, lanjutkan tugas amanah risalah. Misi kamu belum selesai. Turun lagi. Nah nek kula mboten mriki mawon lah.
Jenengan apake monggo pula kula mboten badhe medun malih pun. Rasulullah kersa mandhap malih teng bumi, wangsul malih kondur malih datang Mekah, bulan Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah musim haji datang, ada orang Yathrib, jamaah haji dari Yathrib 12 orang. Masuk kota Mekah, ada berita, ada orang gila, ada dukun, ada tukang baca mantra-mantra. Siapa jenenge Muhammad? Ayo aku pengen weruh. Soalnya ono ngedan kan pengen weruh kan? Kaya apa ngedane iki? 12 orang dari Yathrib boso ketemu karo Nabi Muhammad. Iki lho sing selalu diomongke wong Yahudi. Yathrib itu banyak orang Yahudi, ada 3 suku orang Yahudi. Iki lho, kita ini bertengkar karo Yahudi, rebutan pasar, rebutan dagang. Awas, diluk meneh arep teko Herakletus Al-Misya, nabi yang terakhir yang akan menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, dan pasti itu dari pihak Bani Israel, dari kaumku, dari golonganku, kamu akan saya habisin. Kira-kira gitu kalau bertengkar antara Arab dan Yahudi di kota Yathrib. Iki lho wonge sing gawe diomongke wong Yahudi iku. Sadurunge Yahudi roh, ayo kita mlebu Islam yuk. Wis kita disii, jangan sampai kedisian Yahudi. Akhirnya yang 12 masuk Islam, mlebu Islam. Lajeng Rasulullah kirim Mus'ab bin Umair supaya ngajari Quran datang masyarakat Yathrib. Tahun depan lagi datang 74 orang. Baiat di Aqobah. Jumroh Aqobah sithik meneh lajeng belok kanan sithik masih wonten bangunan elek wonten tempat baiat Aqobah. Malah mereka berjanji, mari Rasulullah pindah saja ke Yathrib, akan saya bela, akan saya tolong, kami akan menjadi ansormu. Rasulullah pindah kota Yathrib. Ternyata di kota Yathrib masyarakatnya nggak seperti orang Mekah. Nah, ini jenengan jangan salah. Dengarin baik-baik apa ya. Ketika Rasulullah di Mekah membangun komunitas, kelompok yang diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Yang Islam saudara, bukan Islam musuh. Walaupun ayah, ibu, kakak, paman, yang Islam saudara, yang bukan Islam bukan saudara. Di mana itu? Di mana? Di Mekah 13 tahun. Kenapa? Karena yang bukan Islamnya itu ubadul authan, penyembah berhala, musyrikin, jahiliyah, nggak punya kitab suci, nggak punya agama, nggak punya nabi, nggak kenal wahyu. Dua anak wedok dipendem urip-uripan. Bapaknya mati, ibunya masih rodo ayu, kawin dewe nang anaknya. Itu jahiliyah. Tapi kota Yathrib masyarakatnya beda. Di kota Yathrib, kenapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota itu seorang namanya Yathrib ibn Laud, ibn Amlit, ibn Sam, ibn Nuh, yang bangun kota Yathrib. Rasulullah masuk kota Yathrib, ternyata penduduk kota Yathrib terdiri pertama dari muhajirin. Orang Islam yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan harta jabatannya, meninggalkan kedudukannya demi agama, pindah kota Yathrib. Sampai-sampai mendapatkan julukan, sebutan fuqara. Masya Allah. Nek kula ngalih Jakarta tambah sugih. Kalau nang Cirebon melarat, bos ngalih Jakarta rada sugih malah. Nah iki ora, pindah nang Yathrib malah melarat. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan kekayaannya, jabatan RT, kepala SD ditinggal. Jadi RT, jadi sekretaris desa tinggal. Wa amwalihim, bebek, ayam, wedhus tinggal. Pindah kota Yathrib. Apa itu tujuannya? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Hanya mencari ridho Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, akan membela, memperjuangkan agama Allah dan Rasulnya. Sampai gitu sampai. Bukan hanya itu, mentalnya pun menyiapkan daerah dan mentalnya sudah siap untuk kedatangan orang luar. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim
yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sifate wong Yathrib, Ansor, Aus dan Khazraj, mereka siapkan wilayah, mereka siapkan tempat, mereka siapkan hati, moral, mental untuk kedatangan orang luar. Setelah Muhajirin datang, Rasulullah datang, yang jadi kepala Rasulullah, pendatang. Wakilnya, wapresnya Abu Bakar, pendatang. Betul napa-napa wong asli Yathrib iku lho apa-apa. Sing dadi panglima perang, ngerangkep Kapolri, ngangkep komandan garnison, ngangkep menteri pertahanan, Sayyidina Umar, pendatang. Sing dadi menteri ekonomi, industri, perdagangan, impor ekspor, ngerangkep Kabulok, Sayyidina Utsman, pendatang. Ya Kabulok, Sayyidina Utsman itu ana kelaparan, cepet-cepet beli gandum 700 onta dibagi-bagikan. Itu dulu dibikinnya Bulog itu untuk meningkatkan daya petani. Sekarang malah Bulog menjadi musuh petani. Mudah-mudahan yang ke depan enggak. Engkau naik ke Bulognya Pak Thoyib, mantunya Pak. Kalau ke Bulognya Ustaz Thoyib baru jujur itu. Mereka menyiapkan segalanya, tapi tidak dendam, tidak iri kalau jabatan diduduki oleh pendatang. Menteri Pendidikan, merangkap olahraga pemuda, pariwisata, dan kesejahteraan rakyat, Menko Kesra, Sayyidina Ali, pendatang. Ada lagi pejabat-pejabat eselon satunya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Tolha bin Zubair bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, semuanya pendatang. Wong Madinah mboten napa-napa, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Misalkan ngeten, contohnya misalkan di kecamatan Kranggeneng, kecamatan ya. Camate pendatang, kepala aliyah pendatang, imam masjid pendatang, ketua NU-nya pendatang, ketua PKB pendatang, lurah pendatang, pesantren Matul Anwar sing ngelola pendatang, betul nopo-nopo Ki Maksulinya itu enggak apa-apa. Saya orang sini, pendatang duluan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ada fasilitas cuma satu, ada lowongan cuma satu ini. Kepala KUA lowong, wis pensiun, iki mau siji, pendatang di sini, pendatang wae. Aku gampang lah. Ono lowongan kepala SD, siji mek sitok lowongan. Wis pensiun kepala SD sing dhisike wis pensiun atau pindah. Ben pendatang aja pendatang. Aku wong kene wis gampang ku. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Ngoten mboten? Niki ngoten mboten? Pripun? Walau kana bi khassasah. Itulah karakternya Ansor, karakternya ahli Madinah atau ahli Yathrib. Nah, di lain pihak, penduduk Yathrib ada 3 suku non-muslim, yaitu Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadhir. Pelarian dari Sinai. Orang Yahudi itu dikejar oleh Fir'aun Ramses, di bawah pimpinan Musa, Harun, Samuel, Daniel, Ash'ya, Armia, nyebrang Laut Merah, sampai di gurun Sinai, 40 tahun. Setelah 40 tahun, Nabiullah Musa wafat, Nabiullah Harun wafat, Samuel Daniel wafat, akhirnya Yahudi bercerai-berai, kebanyakan larinya ke Eropa, Afrika, dan sebagian 3 suku ke Jazirah Arabia, ke kota Yathrib yang turunannya, cucu-cucunya, turunannya jumpa Rasulullah SAW. Sampunipun Rasulullah ningali penduduk kota Yathrib seperti itu, Rasulullah lajeng ngumpulaken tokoh-tokoh yang ada. Membikin kesepakatan yang disebut Fakta Madinah, Wathiqah Madinah. Apa itu isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammad al-muslimuna min Quraisy wa Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim innahum ummatun wahidah. Ini. Jadi harus
Orang Islam baik yang datang dari Quraisy, Muhajirin atau Yathrib penduduk asli dan Yahudi, innahum ummatun wahidah. Sama-sama satu umat, satu bangsa, satu nusa, kira-kira gitu. Jadi non-muslim yang ada di Madinah beda dengan muslim yang ada di Mekah. Non-muslim di Yathrib, Yahudi punya kitab, punya agama, punya ilmu, punya wahyu, ngerti wahyu maksudnya. Mengenal wahyu, mengenal nubuah, ono kitab sucine, ono ibadahe. Walhasil masyarakat yang sudah beragama, beda dengan non-muslim yang ada di Mekah. Maka Rasulullah ketika di Yathrib membuat kesepakatan bahwa semua penduduk kota Yathrib satu umat. Walaupun ada Yahudinya. Isinya apa itu piagam Madinah? Isinya adalah nilai-nilai universal. Semua penduduk Madinah hak dan kewajibannya sama. Di depan hukum sama. Tidak pandang etnisnya apa, suku apa, pendatang atau asli, muslim apa non-muslim, sama. Diberi kebebasan bergerak, berusaha, cari nafkah, sama. Kalau ada serangan dari luar, maka semua berkewajiban mempertahankan kota Madinah ini. Terakhir, perjanjian ini disepakati untuk membela yang benar. Nah, ini PKB ngambil dari situ tuh, PKB ngambil dari situ. Membela yang benar, walaupun nggak bayar. Paham nggih? Apa itu hanya keputusan terus orang dijalankan? Tidak. Rasulullah SAW pernah marah gara-gara ono wong Islam mateni wong Yahudi nang pasar. Rasulullah segera cari uang, cari dari para donatur, diberikan kepada ahli warisnya dengan mengatakan man qatala zimmiyan fa ana khasmuh. Barang siapa membunuh non muslim, saya berhadapan dengan saya. Urusannya dengan saya nanti. Marah betul ketika ada orang Islam membunuh orang Yahudi di Madinah. Ketika ada jenazah lewat, Rasulullah berdiri, sahabatnya, Kanjeng Nabi ngikut yang Yahudi sing penjahat niku. Saya tahu itu orang Yahudi, tapi saya hormati orang mau menghadap Khalik. Orang kau nang Jakarta, orang Cina Kristen mati, mampus lu nggak kemarin-kemarin. Masyarakat yang seperti ini, yang masyarakat yang saling menghormati, solid, saling mendukung, kemudian hukum ditegakkan, supremasi hukum ditegakkan, adil pemerintahnya, masyarakatnya juga taat, solid, jujur di depan hukum sama. Itu namanya sistem, itu namanya tamadun. Napa namanya pun? Masyarakatnya namanya mutamaddin. Dulu kata Cak Nur Kholis Madid, Munawir Syadili, masyarakat madani. Salah itu bahasa Arabnya. Ya nggak apa-apa kalau menteri salah, kalau kiai nggak boleh salah. Kalau Abdullah Badawi, Perdana Menteri Malaysia, saat ini lagi nggawe masyarakat hadori, sama hadoroh, mutamaddin sama. Nah, masyarakat yang seperti tadi dibangun Rasulullah namanya masyarakat mutamaddin, masyarakat yang sadar dengan hak dan kewajibannya, masyarakat yang taat dengan undang-undang dan peraturan. Beras raskinnya betul-betul dibagi, jangan terus dijual lagi ke penadah. Terus melarat ngapusi negara pisan. Negaranya tukang ngapusi pisan. Jadi yang salah ini bukan hanya pejabatnya Ki Aziz. Wong mlarate lho, antri beras didol, dudu kanggo ngliwet dhewe ora, nggo didol. Dan ini jauh rusak kabeh pisan. Melanggar undang-undang, melanggar peraturan sudah menjadi budaya sehari-hari kita. Nah, menawi masyarakat yang dibangun Rasulullah niku masyarakat yang sadar dengan hukum, taat peraturan, menjunjung tinggi undang-undang, satu sama lain solid, nggak pandang bulu agamanya apa, madhabnya apa, partainya apa, etnisnya Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, semua sama di depan hukum. Itu namanya mutamaddin. Kotanya tadinya namanya Yathrib diganti Madinah. Ya Allah, kapan Lamongan jadi Madinah? Kulo nembe tahun wingi kulo kesah datang negara Mali, Pak. Negara Mali itu Afrika Barat, negara wong ireng tenan iki, ora ireng. Nek kulo kan ireng manis. Ireng kopiah. Sebelah selatannya Aljazair, dari Jakarta sampai 18 jam. 8 ormas, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Perti, ada Majelis Ulama. Kawan dinten teng mriko. Kotanya namanya Tembakto. Kota ibu kotanya. Hadirin, di kota Tembakto itu
Tidak ada orang sepeda motor dimasukin ke rumah, nggak ada. Sepeda motor dimasukin ke halaman mon mboten, teng latar mon mboten. Datang pinggir dalan. Ning pinggir temboke omah lho. Ning pinggir pagere omah. Mboten teng latar mon mboten. Mobil mboten dikunci, jendelane buka bengi-bengi niku. Mboten wonten maling, mboten wonten penodong. Niku kota Tembaktu. Mboten wonten maling, mboten wonten penodong. Sepeda motor digletakaken, mobil mboten dikunci, jendelane malah buka. Aman, tentrem. Padha karo Lamongan, persis. Nah, basa dalu Jum'ah ana pengajian teng masjid. Kula tanglet karo sing ngawal kula jenenge Mustafa, keluaran Al-Azhar Mesir. Mustafa, ku ngaji apa iku? Tasawuf. Apa kitab yang dibaca? Sirajut Thalibin. Karangan sapa iku? Saya pura-pura enggak tahu. Karangan siapa itu? Dia mikir, Syekh Ihsan Ibn Dahlan Al-Qadiri. Mustafa bukan Al-Qadiri, Kediri itu. Jadi kitabnya Syekh Ihsan Jampes diwoco teng negara Mali Barat. Muga-muga ana alumni sing Mathalil Anwar kitabe diwaca nang Afrika mriku. Mboten cukup amin, dikira amin terus sesuk dadi apa? Luar biasa ulama kita dulu itu. Makanya kalau cerita ulama makanya nikirin terus akan cerita nikirin. Jadi Rasulullah membangun masyarakat mutamaddin, masyarakat yang tertib aturan. Itulah yang harus kita capai, masyarakat Indonesia, masyarakat yang mutamaddin. Oleh karena itu, saking arah mekaten, ketika muktamar NU tahun 35 di Banjarmasin, kiai-kiai itu nganggo sarung kabeh. Fotone masih wonten teng Lapesdam teng pusat masih wonten fotone nganggo sarung. Ki Wahid Hasyim nganggo sarung, orang nganggo celana. Sarung itu demokratis, memberikan gerak bebas luar dalam. Ya celana ora kangelan. Keputusannya orang sarungan, keputusannya kaum sarungan, kaum bakyakan. Kadang wong Muhammadiyah enggak ngerti. Bakyak itu bakok dan yakin. Sarung itu syar'an, baju takwa. Kopiah ini khufyah, orang sombong, tapi kita harus merendah diri khufyah. Muhammadiyah tahu nganggo kopiah sombong lan. Maca Quran plentang-plentong. Melu pesantren kilat rong wulan metu jenggote wis dawa. Ngafir-ngafirkan wong terusan. Hadirin yang saya hormati, masyarakat mutamaddin ditiru oleh atau nilai-nilai masyarakat mutamaddin, semangat masyarakat mutamaddin dipegang oleh Kiai Hasyim ketika muktamar di Banjarmasin tahun 35. Di kitab itu negara ana telu. Nang kitabnya dulu. Darul Islam, Darul Harb, negara musuh kafir, Darus Sulah, negara kafir tapi lagi gencatan senjata. Satu lagi kata kiai-kiai sarungan. Apa? Darussalam. Dudu Darul Islam, dudu Darul Kufur, dudu Darus Sulah, Darussalam. Negara yang damai, negara yang merekrut semua yang ada di Nusantara ini. Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Garingan, Telesan, Kebatinan, Kelahiran, Kejawen, Kesunden, Kemaduren, sama aja lah. Semua adalah warga satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Ini. Maka konsepnya Nahdlatul Ulama tidak menginginkan negara Indonesia jadi negara agama. Bukan negara Islam, bukan negara agama. Darussalam, negara yang hidup bersama-sama semua warga bangsanya. Tidak legal formalkan, melambangkan, ngetoaken Islam, enggak. Oh kadung nama negara Islam, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan koruptor orang Islam. Kebanyakan yang nyeleweng, melanggar hukum orang Islam. Ngisi-ngisinaken niku. Ini masih merah putih orang pati izin lah ya. Main bola kalahan misalkan. Ke Saudi Arabia itu ngelawan Jerman di Korea Selatan 6 tahun yang lalu. Benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supporternya bawa bendera itu 08. Dan merah putih kalah pantas, enggak apa-apa lah, enggak begitu malu lah. Ini bendera yang muqaddas. Kalimah tauhid, kalimah muqaddasah digawa nang Korea supaya pemainnya menang. 08, nek 48 rada pantes lah. 08 lawan Jerman. Ora usah label Islam, yang penting Islam diamalkan.
bukan dilegal formalkan. Itulah tawassut, itulah wasaton. Milo, orang luar negeri pada heran. Indonesia kok iso ketuhanan yang maha esa karo kebangsaan. Paling yang namanya kebangsaan, nation state, itu konsepnya yang bikin konsep namanya Ernest Renan. Menulis buku namanya What is Nation, tahun 1890. Apa itu nasional? Apa itu kebangsaan? Itu dalam bukunya sama sekali boten ngitung agama. Boten nyinggung agama. Agama nggak penting. Yang penting bangsa. Itu nasional konsepnya yang asli gaweane Ernest Renan. Oleh Bung Karno, oleh Pak Hatta, oleh Jenderal Sudirman, nasionalis ini diambil tapi tidak universal. Nasional Indonesia, nasional yang masih menjunjung tinggi agama. Nasionalis yang religius. Ini wasatonya Soekarno. Kiai Wahid Hasyimnya ketika menjadi anggota BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, salah satu panitianya Wahid Hasyim, Agus Salim, kiai pesantren, tapi Islamnya Wahid Hasyim, Islamnya Agus Salim, bukan Islam kayak Timur Tengah yang harus melegal formalkan Islam, Islam yang wasaton, yang penting Islam diamalkan, tidak usah menjadikan konstitusi negara. Akhirnya apa? Kiai karo nasionalis ketemu, Kiai Wahid Hasyim dengan Soekarno podo visi misinya. Dan itu orang luar negeri heran, ada kebangsaan kok campur Tuhan loh. Luar negeri. Maka di Timur Tengah sekarang ini yang masih belum selesai adalah sebenarnya al-qaumiyah wa tayyaratul islamiyah. Jamal Nasir nasionalis, Saddam Hussein, Hafid Asad nasionalis, tabrakan dengan Hasan Banna, Said Qutb, Al-Ashmawi, Ahmad Zaki, At-Tilimsani, Ikhwanul Muslimin. Ikhwannya pengen Allahu Akbar, bendera Islam kembali ke khalifah. Jamal Nasirnya nasionalisme tulen. Bergelimpanganlah korban bentrok antara nasionalis dan Islam. Ikhwannya pengen Allahu Akbar, bendera Islam kembali ke khalifah. Jamal Nasirnya nasionalisme tulen. Bergelimpanganlah korban bentrok antara nasionalis dan Islam. Hasan Banna dibunuh. Orang 6 ulama besar, Said Qutb, Ashmawi, Ahmad Zaki, Tilimsani gantung oleh Jamal Nasir. Korbannya ratusan kepala ulama melayang. Kenapa? Karena yang nasionalismenya universal, yang Islamnya ekstrim. Alhamdulillah kita punya NU itu Islamnya wasaton. Milo kehancuran sekarang ini, erosi kapital sosial, adamu thiqah fima bainana, lost trust, kehilangan kepercayaan satu sama lain. Kalau saya ditanya kenapa sebabnya Indonesia kok terpuruk begini? Karena NU ditinggal 32 tahun. Gampang menjawab. Paham betul? NU itu zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, orang dijak ngomong. Gampangan ngoten. Orang dijak melu bangun agama wong Indonesia. Iyo nek nang Jawa Timur. Wong Lamongan orang bakal takon karo rektor YIN. Wong Lamongan orang bakal jaluk fatwa karo dekan YIN. Fatwa nang Kiai Mahfud, Kiai Mahsuli. Gimana? Tapi nek wong luar Jawa, orang ono kiai ini KUA ku. Kiai ini yo dekan, rektor, kepala alia, kepala senegriku. Nah sedangkan rektor, dekan, kepala alia, kepala KUA akan dipakai ilmune pas-pasan. Ayatnya sekawan, setunggal wa'tasimu bihablillah, kaping kali fastabiqul khairat, kaping 3 walan tardu angkal yahudu walan nasoro, yang sekawan wa man lam yahkum bima anzalallah wallahul kafirun. Hadisnya 6, lantar kalendernya 6. Kalender 6 lembar, Januari, Februari, Maret, April kan 6 lembar. Jadi rawahu kalender, bukan rawahu Bukhari Muslim. Niku sing tanggung jawab agama yang resmi, yang formal. Ketika zaman Pak Harto selama 32 tahun. NU nggak boleh jadi menteri agama, NU nggak boleh jadi ketua P3, NU nggak boleh jadi ketua Majelis Ulama. Jadi nyekel agama resmi niku sing ilmunya pas-pasan. Kongkon ceramah saben minggu, orang saben bengi, orang usah saben esuk. Saben minggu entek kantekan bahan, wis 4 minggu entek. Akhirnya apa isine? Bakar gereja. Karena ceramah sak jam iku entek ilmune. Ngomong kudu sak jam. Ilmune entek supaya ngisi sak jam piye? Awas iku kristenisasi, bakar gereja.
jihad fisabilillah, Allahu Akbar faqatilu. Jadi Islamnya udah mek faqatilu tok. Ora ruliane, ora idza qumtum ila sholati faghtasilu wujuhakum mboten sembarang. Isone udah mek napa? Faqatilu. Maka akibat itu 32 tahun NU dipinggirkan, muncullah kelompok-kelompok ekstrim yang tidak disangka-sangka dari pojok Lamongan pandai ngerakit bom. Apa sebabnya? NU ditinggal 32 tahun. Coba kalau NU dijak ngomong setbian, kalau toh ada sangat kecil, kalau toh ada tidak akan berkembang. Ayo saya kini orang dijak meneh, orang muncul meneh teroris. Karpe dijak ayo orang apa-apa. Monggo dipikir monggo. Pola pikir wong NU ngoten lho Pak maksudnya Pak. Pola pikir pandangan agama, ilmune kiai ora dinggo 30 tahun. Sing dinggo ilmune dokter Andes, BA. Niku sing dinggo dokter, sing dinggo niku ilmu agamanya pas-pasan, timbullah kelompok-kelompok irhabiyin, teroris, minimal usuliyin, fundamentalis yang asyidda, yang sangat keras itu. Karena NU ditinggal 32 tahun. Ya saya kini pengen muncul keras meneh NU aja dijak. Alhamdulillah wakil presiden NU niku. Jadi Pak Yusuf Kala NU niku, mustasyar NU wilayah Sulawesi Selatan. Bapaknya Haji Kalam biyen yang meng-NU kan Kiai Wahab. Kiai Wahab niku atas perintah Mbah Hashim keliling sa Indonesia Pak, sa Nusantara, nggawe NU itu. Sebelum deklarasi tahun 26, sejak mulai tahun 18 terus 20 selikur muter Kiai Wahab niku. Pergi ke Lombok 2 bulan. Kayak apa mbuh transportasinya kayak apa, situasi daerahnya gelap barangkali. Ngerayu Kiai Zainuddin supaya gelem bareng-bareng gawe ormas boten purun. Kiai Zainuddin Lombok Timur. Ketemu karo Kiai di Lombok Tengah namanya Kiai Hasun, Kiai Faisal. Budal meneh teng Sulawesi Selatan. Ketemu Kiai Romli yang sekarang putranya Profesor Dr. Romli Mansur Romli, Dirjen Litbang di Diknas, itu putranya. Ketemu karo Haji Kala, ini jadi bendahara NU 50 tahun Haji Kala niki, Bapak Yusuf Kala. Lungo teng Sumatera Selatan Kiai Wahab niku. Ketemu karo Kiai Kamil Soleh, orang Semarang yang pindah ke Sumatera. Siapa itu? Bapaknya Pak Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji yang sekarang lagi tahfidz Quran di Cipinang. Boleh ono dhewe lah. Lungo maneh teng Pandeglang Banten menes. Ketemu karo Kiai Abdurrahman, kakeknya Pak Hafid Usman, Syuriah PBNU. Bogor ketemu karo Kiai Abdul Hamid, ajengan falak, terkenal ahli falak, bapaknya Profesor Cecep, anggota DPR PKB itu. Kemudian Jakarta Betawi, Kiai Marzuki dari Cipinang Muara. Kemudian Majalengka Kiai Abdul Halim, bapaknya Pak Asep Saifuddin, mantan Ketua NU Kodia Surabaya. Itu bapaknya Kiai Abdul Halim Baribis. Cirebon Kiai Abbas, Buntet Kiai Amin, Babakan Cuaringin, Kiai Syatori Arjawinangun. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Kiai Maksum, bapaknya Kiai Ali Maksum. Kudus Kiai Asnawi, Cepu Kiai Usman, bapaknya Pak Mahfur Usman, salah seorang syuriah di PBNU. Lan Kiai-Kiai Jawa Timur, boso wis keliling baru tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 deklarasi lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama setelah disiapkan dulu infrastrukturnya oleh seorang kiai namanya Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Muter-muter niku. Nyuwun sewu mila Kiai Wahab ini sering kawin, karena sering muter-muter niku napa. Betul napa kawin nunggu kawin nikah halal mono. Hadirin saya hormati, itulah perjuangan Bawaha, perjuangan orang-orang dulu. Kalau di kitab kuning Darul yang ada cuma Darul Islam, Darul Harb, Darul Kufar, Darul Sulah, NU sudah punya ide luar biasa, ide cemerlang, Darussalam yang menggabungkan antara religious spirit dengan national spirit. Bukan nasionalisme sebagai ideologi, bukan Islam sebagai khilafah, sebagai siasah, sultah atau imamah, tapi Islam sebagai nilai, ajaran, dan nasionalis sebagai semangat, religious spirit dan national spirit. Lahirlah negara Indonesia. Jadi negara Indonesia ini NU meluk gawe Pak. Dikira NU iso nemu tahlil tok apa? Tahlil iso, gawe negara iso, ngono lho. Mereka doktor, saya doktor. Mereka pinter, saya pinter. Mereka sering mimpin pertemuan-pertemuan di luar negeri, saya juga sering mimpin rapat di Libya. Saya juga sering mimpin pertemuan di Iran, di
di Libya, mereka doktor, saya doktor, mereka terkenal, saya terkenal. Mereka tidak punya tahlil, nggak punya barzanji, nggak punya burdah, saya punya burdah. Lu ya apa ya? Kalau mereka sombong ya, ini kalau harus buat, kalau mereka sombong. Alhamdulillah. Waktu ulang tahun Masjid Al Azhar Kebayoran, sini Tiang Muhammadiyah ngundang saya. Rapat kerja LDII ngundang kulo. Alhamdulillah payulah. Niku nek amplope tipis dhaif. Nek amplope kandel sahih. Nek tipis tapi sing ngelungke bocah wadon ayu sahih li ghairi. Jadi Rasulullah SAW damel masyarakat Madinah bukan negara Islam. Bukan negara Islam. Negara Madinah yang mengamalkan agama Islam. Betul loh. Tidak melegal formalkan bendera Islam, tidak. Di dalam piagam Madinah yang 2,5 halaman yang ada di kitab Sirah Nabawiyah karangan Abdul Malik Ibnu Hisham Al-Ansari, juz 2 halaman 219 sampai 222, tidak satu kali pun ono kata Islam. Monggo jangan tinggali. Betul nonton kata Islam. Yang ada keadilan, kesejahteraan, persatuan, persaudaraan, saling membantu, saling ta'awun, menegakkan kebenaran, berantas kezaliman. Tidak ada kata Islam satu kali pun dalam piagam Madinah. Dan tidak ngutip ayat Quran satu ayat pun, tidak. Terakhir Rasulullah kisah haji, tindak haji, haji wada, perpisahan, khutbah di Arafah di depan 15.000 sahabat. Khutbahnya yang penting, ayyuhan nas, bukan ayyuhal muslimun, bukan ayyuhal arab, ayyuhan nas, manusia siapa saja. Inna dima'akum haram, wa amwalakum haram, wa irdakum haram, kahurmati yaumikum hadha, wa syahrikum hadha, wa baladikum hadha. Wahai manusia, siapa saja manusia ini, nyawa kalian suci, harta milik kalian suci, martabat, harga diri, kehormatan semua manusia suci, seperti sucinya hari wukuf ini, bulan haji ini, dan negeri Mekah ini. Artinya itulah Declaration Human of Rights, deklarasi hak asasi manusia, 3 serangkai, nyawa, properti, dan harga diri. 14 abad yang lalu, sebelum ada PBB, malah PBB tempat bohong-bohongan malah, itu sudah dideklarasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu sebentar lahir PBB itu. Lahir PBB tahun 45 itu setelah negara-negara jajahan podo merdeka. Buru-buru orang negara sekutu, Amerika, Inggris, Italia, Prancis bikin PBB. Supaya apa? Supaya ketoke negara ini semua bebas merdeka. Haknya sama. Tapi nyatanya ditongkrongi, dikangkangi oleh 5 negara saja. Apapun keputusan negara yang banyak, kalau salah satu negara dari 5 negara tidak setuju, batal keputusan itu. Itu namanya kezaliman global. Sawisnya negara-negara melarat nih podo merdeka, negara yang bekas dijajah podo merdeka, mereka tahu pasti butuh uang. Contoh Indonesia merdeka, pasti butuh uang kanggo bangun. Cepet-cepet mereka bikin World Bank, Bank Dunia, IMF, cepet-cepet supaya utangnya rene, ojo nang dini rene utangnya. Betul loh. Begitu Pak Harto naik jadi presiden, ada namanya gerakan diflamentalisasi. Semua dimodalin. Silakan. Ini mau bikin PT, mau bikin CV, saya modalin, saya utangin. Apalagi bikin bank, silakan dibikin bank, saya utangin. Mereka yakin kalau nanti jatuh tempo pasti bangkrut. Betul loh. Wah, kita dibodohin terus. Jenengan buat ngotot-ngotot nih, maca niku. Sing waca mujibatul ghusl arba'atun iltiqal khitalan nusul. Niku ya penting, itu ya penting. Haji mujibatul ghusl arba'atun penting. Tapi juga harus tahu bahwa sekarang ada globalisasi kezaliman. Bahasa Arabnya globalisasi itu aulamah. Kalau dulu Islam sudah melakukan aulamah, aulamatul iman wal akhlaq wal thaqafah wal hadar wal ilm sampai ke Spanyol, sampai ke Yugoslavia, Balkan. Sekarang orang barat membikin aulamatul inhilal wasyudzuz wan nifaq wal kufur. Anak kula kelas 3 SMP saben bengi chatting-chattingan. Anu udah ngertos saya itu malah mau chatting opo. Buka internet niku sak dunia uruh kabeh. Terserah mau ilmu, mau ekonomi, mau politik, mau cewek, mau perempuan, orang kabeh bisa tinggal terserah mau nyetelin di sak dunia. Bayarnya mek 200.000 sak wulan langganane.
Jenenge citing-citingan, jenenge ngomong-ngomongan kalau bocah Jeddah. Anak kula niku ngomong-ngomong kalau bocah Jeddah. Ono fotonya dikasih kamera, di sana bisa lihat, di sini bisa lihat. Wah, Lamongan orang ngerti ngoten niku. Niki lho negara wis kaya ngene. Dunia niki mun kados ngoten, mun kados ngoten. Nek TV dereng napa-napa, teng TV lu dereng napa-napa niku. Lebih kalau sudah di internet. Udo tenan. Tapi anak saya enggak, sering anak saya melihat ilmu pengetahuan, psikologi. Karena dia jurusannya psikologi. Paling-paling lihat nyanyi Arab, bisa dilihat. Di sana ada orang nyanyi, di sini dibuka bisa dilihat. Itu namanya internet menggunakan software. Software itu apa? Latifah yang mengandung asror. Dan dengan bisa ngaji tasawuf kan ngoten. Di dalam hati itu ada latifah. Latifah itu barang lembut, super software yang bisa mengakses sampai ke Sidratul Muntaha, Lauh Mahfuz, Qalam. Sama saja di komputer juga ada software internet yang bisa mengakses berita seluruh dunia. Apa kandungannya software? Asrarul ulum atau ulumil asrar. Punlah cerita ngoten mun. Tuh make. Hadirin saya hormati, pun. Nah, Rasulullah pernah sudah mendeklarasikan hak asasi manusia, hak asasi yang benar-benar diterapkan dan diamalkan. Berangkat dari wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Visi Islam adalah membangun umat yang wasaton, modern, moderat, tidak radikal, tidak ekstrim, bil hikmah wal mau'izah wal mujadalah, orang misu-misu, orang berantem. Misinya adalah litakunu syuhada, supaya kamu berperan, supaya kamu itu kanggo nang masyarakat. Nek ora wasaton, ora kanggo sampean. Supaya kita ini terpakai, andil dalam membangun peradaban manusia, kita harus wasaton. Supaya syuhada 'alan nas. Syekh Imam Ali Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kenal betul jenengan? Namanya niku kenal betul? Imam Asy'ari itu orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu apa? Jil lah. Gampangannya pun jil. Islam liberal, rasional, radikal, rasional, aklaniyin. Imam Asy'ari menika muridnya Imam Abu Ali Al-Jubai, mazhab Mu'tazilah. Ali Abdul Jubai muridnya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim Jubai muridnya Abu Hudzail Al-Allaf. Al-Allaf muridnya Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam muridnya Amr bin Ubaid yang menciptakan ilmu balaghah. Amr bin Ubaid muridnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha muridnya Muhammad putra Sayyidina Ali dari istri kedua Khawlah binti Ja'far dari Bani Hanifah. Terkenal Muhammad ibn Hanafiyah. Ini semua Mu'tazilah. Imam Asy'ari jadi Mu'tazilah. 40 tahun jadi Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah. Suwe-suwe Imam Asy'ari sadar tersentuh. Iya. Mu'tazilah itu sing diopeni S2, S3. Yang intelek-intelek saja itu sasarannya itu. Mu'tazilah api, bagus. Ora dol mudil ora. Tapi iki lho, sing diopeni S2, S3. Lah sing tukang mie goreng, nasi goreng, sol sepatu, ojek, apa mana? Sing goreng iwak teng balong apa namanya? Iki sapa sing ngopeni iki? Sing ngopeni wong iku sapa? Jamahiriyatul muslimin, jamaatul muslimin, aghlabiyatul muslimin, as-sawadul a'zam. Mayoritas umat Islam itu awam, enggak semua S2, S3. Siapa yang melihara akidahnya ini? Asy'ari keluar dari Mu'tazilah. Memproklamirkan diri di Masjid Basrah. Saya Abdul Hasan Asy'ari 40 tahun menjadi aktivis Mu'tazilah. Jam sekarang saya keluar dari Mu'tazilah demi untuk ngopeni jamaah wong akeh supaya jamaah sesuai dengan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam qaulan wa amalan wa taqriran. Maka lahirlah sebutan ahli sunnah wal jamaah. Sing perlune ngopeni wong cilik. Silahkan Mu'tazilah, silahkan yang di S2, S3 kritis, cerdas silahkan, enggak salah enggak. Tapi jamaah juga harus diopeni. Ternyata Imam Asy'ari manfaat syuhada'a 'alan nas. Imam Asy'ari diikuti oleh seluruh dunia Islam. Dari Lamongan sampai Maroko, pelajaran akidah nggo madrasah ibtidaiyah awal-awal akidatul awam. Sifat seket niku, aqaid seket niku. Kecuali Saudi yang Wahabi, Iran yang Syiah, semua Maroko, Aljazair, Tunis, Sudan itu pelajarannya awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi biistiqoni fallahu mawjudun qadim baqi mukhalifun faqudratun iradatun samun basar hayatun ilmu. Semua pakai itu.
Pernah ada orang pinter, orang alim, sangat alim, Syekhul Azhar, the Grand Syekh Al-Azhar, pengen mencoba gawe akidah ojo koyo Asy'ari, ganti Asy'ari, ojo sifat 20 lo ojo no. Siapa itu? Syekh Muhammad Abduh, Syekhul Azhar, alim niki tiange. Damel Risalah Tauhid, damel tafsir Al-Manar 16 jilid. Ora payu. Dudu bener tak salah, bener lah, bagus lah tiang alim. Boten laku, boten pajem. Lahir Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd, dari Saudi Timur. Ingin merubah akidah yang sudah ada. Boten payu. Payune wong Arab tok iku pun ora kabeh ora. Jane wong Hijaz, Mekah, Madinah, Jeddah, Taif, boten Wahabi jane. Mung kepeksa mawon. Ayo. Tapi Imam Asy'ari semenjak tahun 324 Hijriah sampai saniki 1428 payu masih ajarannya sifat 20 wajib sing mustahil 20 sing jaiz tunggal wajib rasul sekawan sing mustahil sekawan wajib jaiz tunggal 50 persis cekelono saya mati aja ilang. Imam Asy'ari gadah kitab Maqalatul Islamiyin, Al-Ibanah, Risalah ila Ahli Thagr, Al-Luma', itu yang ada. Wafat diganti oleh muridnya Abu Abdillah Al-Bahili. Al-Bahili wafat diganti oleh muridnya Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya Al-Insaf, At-Tamhid, Al-Bayan, Al-I'jaz, I'jazul Quran. Al-Baqillani wafat diganti oleh Imam Abdul Malik Al-Juwaini, Imamul Haramain. Kitab Lataiful Isyarat, Al-Kafiyah fil Jadal, Ghiyathul Umam, dan lintu-lintuni pun. Imam Haramain wafat ganti oleh muridnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ihya, Ma'arijul Quds, Hidayatul Hidayah, dan lansana-sana sipun, Iljamul Awam, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Al-Madnun li Ghairi Ahli, Minhajul Abidin, Minhajul Salikin, Minhajul Arifin. Imam Ghazali wafat teruskan oleh muridnya Abdul Karim Asy-Syahrastani, yang kitabnya namanya Al-Milal wan Nihal, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam, Musara'atul Falasifah. Asy-Syahrastani wafat diganti oleh muridnya Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, yang punya tafsir Mafatihul Ghaib, punya Al-Matalibul Aliyah 5 jilid, punya Al-Mabahithul Masyriqiyah 2 jilid, dan lain-lainnya. Razi meninggal diteruskan oleh muridnya Abduddin Al-Iji, kitabnya Al-Mawaqif, yang disyarahi oleh Abu Ali Al-Jurjani menjadi 9 jilid. Kemudian Al-Iji wafat teruskan oleh muridnya Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi, yang punya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi wafat diteruskan oleh muridnya Al-Baijuri, yang punya Jauhar Tauhid. Baijuri wafat teruskan oleh muridnya Ad-Dasuqi, yang punya Hasyiah Jauhar Tauhid. Dasuqi punya murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kathah karangannya Syarah Jurmiyah, Syarah Alfiyah, dan lain-lainnya. Zaini Dahlan gada murid Mustafa Masyad, Umar Abdul Jabbar, Umar Hamdan, Mustafa Masyad, Umar Abdul Jabbar gada murid Mahfud Termas, Abdul Somad Palembang, Arsyad Banjarmasin. Mahfud Termas gada murid Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari diganti anaknya Wahid Hashim. Wahid Hashim diganti anaknya Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid diganti Hashim Muzadi. Wah, pokoknya ahli sunnah jamaah tepung. Man rabbuka, mungkar nakir takon, siapa Tuhanmu? Rombongan Hashim Asy'ari. Gitu aja. Ini dijawab Allah kok takon meneh wa ma imamuka wa ma nabiyuka wa ma wah kedawan. Rombongan Hashim Asy'ari selesai. Wong Abu Nawas waktu arep mati ngeten. Nah, pesen karo anaknya Abu Nawas niku. Aku yang kau sesuk mati di kain dibungkus karo kain kafan sing wis lawas, wis mambu, wis ireng, wis suwek-suwek. Napa Pak? Wis nurutalah ora usah takon. Nurut anaknya niku. Abu Nawas mati cari kain yang sudah sobek, sudah bau, sudah koyak, sudah lama lah bungkus. Taruh di kuburan, Mungkar Nakir datang mau tanya. Begitu masuk, loh salah ya aku masuk mlebu kuburan lawas iki. Balik meneh Mungkar Nakir. Abu Nawas luar biasa. Mosok lamongan kalah karo Abu Nawas. Kenapa bisa langgeng? Kenapa bisa sampai sekarang masih ada? Karena Imam Asy'ari menggunakan manhaj tawassut. Tidak terlalu akal, tidak terlalu liberal, tapi akal dinggo. Akal dipakai, tapi tidak terlalu los. Tapi juga tidak terlalu tekstual, tidak terlalu nas, tidak terlalu harfi. Al-jumud ala nusus dolalatun fid din. Nyekelin nas tok, zohire, nas dicekel, dolalah. Salah nanti memahami agama itu. Tuhan punya tangan, Tuhan punya mata, Tuhan punya kaki, Tuhan punya wajah, muka. Kalau kita
berpegang nasiyin, harfiyin, tekstual. Tapi juga tidak terlalu liberal, tidak terlalu otaknya dijor, akalnya dibebaskan untuk berpikir memahami sam'iyat, uluhiyat, nubuat. Enggak, tengah-tengah. Itulah metode Asy'ari, bainan nas, bainan naql wal aql, bainal wahyi war ra'i. Antara wahyu dan pendapat, antara akal dan nas, ambil jalan tengah. Itulah Asy'ari, Baqillani, Haromen, Ghazali, Fakhrur Razi, Al-Iji, Ad-Dasuqi, Al-Baijuri, Zaini Dahlan, Kiai Hashim, Kiai Wahab, ngoten niku sedaya tengah-tengah. Mula manfaat syuhada 'alan nas. Dan ekstrem radikal, galak. Wah. Ceritane ngeten, Mbak. Pirengaken niki terakhir pun. Rasulullah SAW tahun 9 Hijriah. Fathu Makkah, Mekah kalah, terus melanjut ke Taif dan Hunain. Taif yang dulu melempari batu itu loh, sekarang kalah dikuasai oleh Rasulullah. Taif, Hunain kalah semua. Mendapatkan harta rampasan sangat banyak. Onta, kambing, sapi, ribuan. Kan orang kaya-kaya itu dirampas oleh Rasulullah. Rampasan perang dibagi-bagi di Ja'ronah, baginya itu. Baginya piye, baginya kados pundi? Yang senior sing wis Islame lawas ora diwehi. Sing nembe Islam wingi mualaf diwehi 100 onta, 100 sapi, walaupun konglomerat, walaupun sudah kaya. Abu Sufyan itu orang kaya raya, 100 onta. Lagi tengah-tengah bagi ngoten sekonyong-konyong, tiba-tiba datang orang, wong ngeten, wong gambaran ngeten. Ini saya setuju niki, teng syarah Muslim wonten. Kitab Zakah Babul Qismah, Sahih Muslim. Kepalane mboten wonten rambute, jenggote dawa, ning ngriki ireng, jidate hitam, pakaiannya setengah sikil, dhuwur ngoten lho. Maju ke depan. Namanya Dzil Khuwaisir namanya. I'dil ya Muhammad, bagi yang adil. Rasulullah jawab, "Waihak, ma adala ardu minni, ma a'dala 'alal ardi minni." Tidak ada orang yang adil lebih dari saya di atas bumi ini, kata Rasulullah. Yang saya lakukan perintah Allah. Orang itu pergi, Dzil Khuwaisir pergi, Rasulullah ngendikan, saya khruju min di'i hadzal rajul qaumun yatlunal Qur'an wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Akan timbul nanti dari umatku orang seperti ini nih. Gimana seperti itu? Hafal Quran tapi tidak melewati tenggorokannya. Tidak paham misi Al-Quran yang sebenarnya. Kandungan Al-Quran yang tujuan paling akhir itu apa? Gak paham. Hanya hafal saja. Mereka itu sejelek-jelek manusia. Wal khaliqah, bahkan lebih jelek daripada bahaim binatang. Lastu minhum, saya tidak termasuk mereka. Walaysu minna, mereka tidak termasuk saya. Prediksi ramalan Rasulullah niki bukti Pak. Boten dangu, bukti. Tahun 40 Hijriah, tanggal 17 Ramadan, Sayyidina Ali khalifah yang keempat, Khalifah Ar-Rabi, dipateni, dibunuh. Badhe medal ngimami subuh, ditusuk dari belakang. Jadi rencananya sing arep mateni tiyang 3 dalam waktu yang sama. 3 orang berangkat dalam waktu yang sama. 1 bunuh Sayyidina Ali, 1 Muawiyah gubernur Syam, 3 Amr bin As gubernur Mesir. Gubernur sing loro niku, sing kalih niku Amr bin As karo Muawiyah mboten metu jamaah salat subuh. Tapi pikir kadang-kadang orang jamaah subuh ki slamet kadang-kadang. Sing jamaah subuh malah mati niki. Sayyidina Ali keluar tusuk, mati, wafat. Siapa itu yang bunuh Sayyidina Ali? Abdurrahman bin Muljam. Potongannya kaya apa? Ning jenengan bayangkan ana wong mateni kiai pripun gambarane? Jare sampean pripun? Rambutnya dawa, tatone gambar ula, gambar kalajengking ngoten nggih. Kalungan apa gelangan ireng ngoten niku. Bringasan rambutnya dawa, anting-anting kalung ngoten nggih gelang. Tatone ular, kalajengking. Boten, Pak. Ingkang mejahi Sayyidina Ali Abdurrahman bin Muljim itu Pak, qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Sing mateni Sayyidina Ali saben bengi tahajud, saben rino poso, hafal Quran. Kenapa? Kenapa dia bunuh Ali? Menurut dia Ali kafir. Kenapa kafir? Karena Ali memutuskan sesuatu yang penting dengan mengambil hukum hasil manusia. Yaitu musyawarah di Dumatul Jandal antara Muawiyah dan Ali, utusan Ali Abu Musa Asy'ari, utusan Muawiyah Amr bin As.
Ali telah mengambil hukum, memakai hukum produk manusia. Padahal la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan syarat Islam kafir, maka Ali kafir. Kalau kafir harus dibunuh. Lamongan itu ajarannya. Lamongan pojok. Pojok nih, pojok lor, pojok kulon. Jadi ono bocah wingi sore, bocah nembe lahir wingi sore nembe apal Quran, nembe jidate ireng, mentang-mentang bathuke ireng, ngafiraken awwaluman aslama minas sibyan. Sihru Rasulillah, Fatihu Khaybar, babul ilm minal mubasysyirina bil jannah wa minas sabiqinal awwalin alladzina radhiyallahu anhum. Bocah wingi sore mentang-mentang bathuke ireng, jubahe cingkrang dhuwur setengah sikil. Sing dikafirakan orang pertama masuk Islam dari kalangan pemuda, menantu Rasulullah yang merebut kota Khaybar. Babul ilm, yang paling intelektual sahabat adalah Ali. Yang sudah di nas pasti masuk surga, termasuk orang 10 yang pasti masuk surga. Minas sabiqinal awwalin, generasi pertama masuk Islam. Bocah wingi sore nembe mondok nang Solo terus boleh Allahu Akbar. Ini gitu. Nah sing ngeten niki para hadirin, ini saya setune kula terang-terangan pun lah. Kathah niki. Di Jakarta kantornya pusatnya ada 2. Di Kebon Nanas ada 3 malah. Kebon Nanas Kampung Melayu, Lenteng Agung. Di Sukabumi Jalan Cimanglit. Di Bogor Jalan Cijeruk. Di Jember Jalan Danau Toba. Di Surabaya dekat perumahan Galaksi. Di Cirebon Jalan Kalimanis. Di Mataram, Makassar, Padang. Kelompok-kelompok agen-agen Islam keras dengan kedah semerap. Mereka uangnya banyak. Waktu gempur Ahmadiyah di Parung itu habis biaya 2,5 miliar. Ayo duitnya konti ayo. Sing rusak Masjid Ahmadiyah niku lho. Mboten kula ngrewang Ahmadiyah mboten niki lho. Sing rusak Masjid Ahmadiyah niku entek biayane 2,5 miliar. Ayo sapa sing duwiti ayo. Niki lingkaran sekarang globalisasi dana. Uang itu udah globalisasi saat ini. Ada LSM yang pusatnya di Kolombo. Tugasnya LSM itu memberantas narkoba. Memberikan pelajaran, pengertian narkoba bahayanya begini, sumbernya begini, caranya begini. Duit sing kanggo nglatih narkoba itu, duitnya narkoba. Ini globalisasi uang sudah. Sekarang karu-karuan. Duit konti. Kalau dulu uang syubhat, sekarang golek syubhatnya kangelan kok. Hadirin yang saya hormati. Mila monggo dalu menika kita percaya dengan ajaran yang kita terima dari para kiai, ajaran yang bermanfaat, tawassut, tawazun, tasamuh. Mari kita perbaharui, kita yakini kembali bahwa itulah yang paling benar, itulah sesuai dengan Al-Quran, ummatan wasaton, dan itulah yang akan dapat ridho Allah Ta'ala. Jangan sampai terpengaruh, terprovokasi oleh aliran-aliran kelompok-kelompok radikal. Ya nek radikal lillahi ta'ala, radikalnya jadi kaki tangannya Amerika, disetir oleh Amerika. Ini agen Amerika ini di Indonesia ada lebih dari 40.000 agen Amerika itu. Nah kita-kitaan berat sekali sebenarnya apa yang diemban oleh Nahdlatul Ulama sebenarnya berat, tapi bagaimanapun kita jangan putus asa, jangan kecil hati. Insya Allah Allah akan selalu bersama kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Numpang punten syukron wa dumtum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.